Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhimatul Azizah dari kelas PGMI 3C absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pengembangan kurikulum. Pokok bahasan yang pertama yaitu kurikulum sebagai sistem. Yang kedua, komponen tujuan. Yang ketiga, komponen materi atau isi. Yang keempat, komponen strategi. Dan yang kelima, komponen evaluasi. Materi yang pertama yaitu kurikulum sebagai sistem. Kurikulum sebagai suatu sistem, di mana sistem yang digunakan dalam kurikulum adalah suatu bagian dari sebuah sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem kemasyarakatan. Suatu sistem kurikulum itu biasanya mencakup struktur personalia dan tahapan kerja, serta bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakannya, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Dan hasil dari suatu sistem kurikulum yaitu tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Materi yang kedua yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik. Karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang diharapkan dapat tercapai oleh setiap bidang mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan bagian dari tujuan kurikuler, sehingga dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari materi tertentu dalam satu kali pertemuan. Materi yang ketiga yaitu komponen materi atau isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Tujuan dari komponen isi adalah untuk mencapai tujuan komponen. Materi yang keempat yaitu komponen strategi. Strategi pembelajaran mencakup pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan untuk menyajikan bahan atau isi kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran adalah tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Materi yang kelima yaitu komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum ini sangat penting, terutama dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan dan pengambilan keputusan dalam kurikulum. Dan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai acuan oleh pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum untuk memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan kurikulum yang berlaku. Dan juga dapat digunakan oleh kepala sekolah dan guru-guru serta para pelaksana pendidikan lainnya untuk membantu dan memahami perkembangan peserta didik.
Pelaksanaan evaluasi ini bertujuan untuk memeriksa sejauh mana kurikulum yang telah dibuat membantu ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.